sahabat Kak Zeb masih ingat dengan ini? Sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Imam Al-Faqih Muqaddam yang dikatakan oleh beliau itu pernah mi'raj selama 70 kali dalam sehari, dalam satu hari. Nah, di sini bagaimana pendapat Buya Yahya atau tanggapan Buya Yahya tentang Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali? Kita simak bareng-bareng. Jangan lupa like dulu ya. Di like, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Intinya jangan sepotong-sepotong kalau nonton, sampai selesai agar tidak gagal faham. Ya saudaraku, mari kita simak bersama-sama. Pertama ada kaidah karomah. Di dalam memahami karomah harus ada kaidahnya supaya kita tidak keluar di dalam menceritakan karomat atau di dalam mempercayai karomat. Salah menceritakannya juga salah, salah mempercayai juga salah. Ada rembunya dong. Semuanya ada ilmunya. Kalau para ulama mengatakan mukjizat pada Nabi kalau terjadi pada umat adalah sebagai karomat, itu pun harus ada rambu-rambunya. Bukan esok hari lalu berkata, aku mendapatkan Al-Quran sebagai mukjizat, mendapatkan ayat baru mukjizat, nggak boleh. Maka ini adalah mukjizat Nabi, tidak ada rambu-rambunya dong. Ini adalah masalah karomah. Karomah ada, kita yakini ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah, khususnya kaum asy'ariyah mengatakan karomah itu ada. Karomah ada. Kisah Siti Maryam adalah karomah. Sayyidina Umar ya Syariah al-jabal karomah. Dari tempat yang jauh Sayyidina Umar perdengarkan suaranya. Karomah ada. No. Kalimat ada ini bukan harus ada di fulan-fulan, tidak ada karomah. Selesai. Karena menyebutkan kisah Al-Quran. Bahkan yang mengingkari karomat bisa saja kafir. Karomat secara umum, bukan karomatnya fulan, beda. Bukan karomat Syekh fulan, Syekh Rifai, Syekh Abdul Qadir, bukan itu. Karomat secara umum kalau ada mengingkari, ada keluar dari iman. Karena apa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah yang artinya apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dari hamba soleh. Seperti Maryam. Anna laki hada. Maryam bukan Nabi, disepakati. Ada khilaf sedikit sekali. Dimatakan Maryam Nabi perempuan. Kebanyakan bukan Nabi, tapi dia diberi oleh sesuatu yang luar biasa. Itu karamah. Yang mengingkari dalam Al-Quran ada. Cuman kalau mbah saya ceritakan ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya atau tidak saya cerita saya. Ini beda loh ya. Masalah kaidah mempercayai ini beda. Anda harus bisa memilah. Karomat secara umum ada. Nah, satu. Kemudian, apa sih yang harus disepakati untuk kita percaya? Yang kita sepakati berita keramat kan gaib. Saya tidak tahu kejadiannya hanya waktu itu. Waktu yang telah lalu atau yang datang. Manusia diceritakan dari tanah, nggak ada yang melihat. Tapi Al-Quran menyebutkan. Al-Quran yang cerita. Karena Al-Quran mutawatir, qat'il wurud, qat'iyud dalalati, dalalahnya jelas, maknanya jelas. Quran mutawatir pasti benar, maka kita wajib percaya. Manusia adalah dari tanah. Penciptaan Adam. Biarpun kita tidak pernah melihatnya waktu itu. Karena yang memberitakan Al-Quran. Atau satu hadis mutawatir. Termasuk kita bilang sam'iyat ini, lihat ini kaidah. Ini termasuk kita hubungkan deh masalah keramat di sini sam'iyat. Apa yang wajib kita percaya tentang berita? Hanya dari hadis Nabi yang mutawatir, maknanya pasti tidak ada perbedaan pendapat, atau Quran mutawatir, Quran dan maknanya orang sepakati. Hadis Nabi yang ulama berbeda tentang makna, orang berbeda pendapat boleh dong. Ada imam ini mengingkari, imam itu mengingkari, ada. Itu hadis Nabi. Karena sahihnya adalah sahih khabar ahad, bukan khabar yang mutawatir. Ini hadis Nabi saja ada Imam Abu Hanifah mengingkari, nggak dikatakan syirik kok. Karena bagi dia hadisnya tidak sahih. Ini urusan hadis. Lah kalau berita si fulan punya keramat, Anda tidak wajib percaya tentang keramatnya si dia. Adapun mengingkari keramat tidak boleh. Ada orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani punya keramat begini-begini, Anda boleh tidak percaya. Sesuai dengan kemampuan logika Anda, ilmu Anda. Dan tidak mempercaya bukan mendustakan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa permasalahannya bukan Syekh Abdul Qadir Jalani? Yang cerita siapa? Loh, yang menceritakan ini loh. Ini kaidah karomah, jadi ilmiah dong, jadi sedikit ilmiah Anda. Permasalahannya bukan apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jalani. Atau tadi Syekh Faqih Muqaddam sebagainya. Siapa yang menceritakannya? Jangan-jangan ini dusta dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Jalani menutup pintu neraka. Ini loh. Kenapa dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani? Dari mana kisah itu? Apakah beliau ngomong sendiri? Oh, itu ditulis dalam bukunya. Siapa yang menasah, yang menukil bukunya itu? Kan kita punya rambu-rambu keimanan. Inilah mempercayai keramat. Yang jadi masalah itu adalah Anda marah di saat saya, atau yang tidak jadi masalah adalah saya marah di saat Anda tidak percaya dengan keramat guru saya. Loh, kok saya marah dengan Anda? Memang wajib Anda percaya dengan keramat guru saya. Karena yang cerita saya, mungkin bagi Anda saya pendusta kok. Maka Anda tidak, kalau saya cerita guru saya punya keramat begini, Anda tidak harus percaya.
Ingkar pun juga nggak perlu, Anda tidak perlu sambungkan. Karena apa? Wah, misalnya kami cerita, oh guru saya punya keramat subhanallah, dia bisa berjalan dari Jawa Timur ini hanya 1 jam. Padahal saya itu adalah guyonan waktu itu. Tapi santri sebelah kanan nangkepi bener, wah Bu Yahya punya guru dari Jawa itu jawab 1 jam, wah cepet banget. Padahal saya guyonan, cerita saya naik pesawat padahal itu nanti. Cuman yang satu itu nangkepi ini kayak keramat beneran, ini guyonan. Itu bisa ceritanya macam-macam loh di sana. Ceritanya keramat loh, model ini padahal saya juga tidak bohong, saya hanya guyonan dari satu sisi. Ya. Bisa jadi saya cerita beneran, saya melihat saya punya guru begini, saya punya guru masya Allah suatu ketika dia kehabisan gula misalnya, terus ambil pasir jadi gula, saya cerita dan saya bener. Anda tidak boleh percaya kok, Anda boleh nggak percaya karena ini bukan Quran yang harus Anda percaya. Berita dari saya, manusia, saya bukan nabi yang bisa saja saya berbohong, maka tidak wajib percaya dengan keramat. Ini kan kaidah. Kalau Anda salah di dalam ilmu ini, alangkah banyaknya dusta yang dinisbatkan pada ulama dianggap benar, pada ulama tidak melakukan. Keramat-keramat palsu dinisbatkan pada ulama-ulama, padahal itu tidak terjadi. Berarti kita telah menodai ulama gara-gara kita tidak punya rambu dan tidak percaya. 70 kali Isra Mi'raj dinisbatkan kepada Syekh Taqi Muqaddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Syekh Taqi Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan Bu Yahya Isra Mi'raj 5 kali sehari, misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Nah, kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berdua berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar, Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam rusak gara-gara atba pengikut. Berlebihan. Ayo. Banyak kisah dinisbatkan kepada Imam Haddad, dusta. Kalau kita pengen tahu Imam Haddad dari mana, saya tahu Imam Haddad, saya tidak usah bingung-bingung. Saya baca bukunya, selesai. Risatul Mu'anah, Naso Idiniyah, semuanya. Coba, indah. Mana ada keanehan-keanehan seperti yang diceritakan pendongeng-pendongeng? Loh, kita kan punya standar. Alhamdulillah buku Imam Haddad kita punya semuanya. Dari sisi mana ada kesesatannya? Dari bukunya. Oh, cerita. Orang cerita bisa tambah-tambah. Ada tambahannya dan sebagainya. Makanya banyak rusaknya matbu' gara-gara atba. Imam besar Syekh Abdul Qadir Jilani, banyak dalam kitab-kitab cerita tentang keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Jilani yang Wali Songo banyak keramat-keramat palsu. Sampai ada satu catatan langsung kami dustakan. Ada satu sunan di Jawa menikah dengan Nyi Roro Kidul. Nggak percaya, bohong itu. Kok sunan wali nikah dengan Nyi Roro Kidul? Ini kayak begitu. Katanya keramat. Loh, keramat kok begitu? Nggak ada. Ayo misalnya. Ya, kita kan punya standar ilmiah. Oh, itu betul ada di buku ini. Siapa yang menukil buku itu? Kemudian setelah itu apa? Anda tidak percaya, nggak ada masalah. Selesai. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh, apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Ini bukan berlaku pada Sayyidina Fakih Muqaddam, kepada siapapun. Ulama-ulama yang selamat ini dianggap punya keramat, kita harus bisa punya filter. Biasa pengikut kadang punya tambahan. Ceritanya sedikit ditambah sedikit. Ada tambahan-tambahan. Tapi ulama-ulama punya standar di dalam melihat sebuah kisah. Bukankah ada dusta yang disebutkan pada Nabi? Ada atau tidak? Ada hadis palsu. Bagaimana cerita palsu tidak ada? Dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Sayyidina Fakih Muqaddam, Imam Haddad. Banyak cerita palsu dinisbatkan. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang. Kemudian setelah itu hadis palsu, ya jangan dibawa dong. Sedih cerita itu tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat, jangan dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tidak salah kita juga pernah ditanya tentang keramat Syekh Abdul Qadir Jilani yang aneh, tidak tahu apa itu. Tidak mungkin seperti itu. Ada rambu-rambunya dong. Syekh Abdul Qadir Jilani orang besar. Orang yang bermadhab Hambali, tapi beliau berfatwa dengan dua madhab Hambali Syafi'i karena hebatnya beliau. Ayo. Sayyidina Fakih Muqaddam orang alim, orang besar. Adapun jika ada cerita-cerita yang ditempelkan kepada beliau, kita punya filter. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jilani pada Syekh Fakih Muqaddam. Dia membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti apa. Hari ini kami berikan rambu-rambu Anda di dalam bicara tentang keramat. Anda yang bercerita tentang keramat, kiai Anda, ulama Anda, guru Anda, sebatas Anda bercerita. Kalau orang tidak percaya, Anda tidak perlu marah. Karena tidak wajib percaya dengan cerita Anda. Yang wajib percaya dengan adanya keramat. Saya cerita tentang keramat wali guru-guru saya, Anda tidak wajib cerita. Sebab yang cerita saya.
Saya bisa bohong. Ini rambu-rambu supaya kita punya adab. Jangan langsung Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kan lihat orang yang anti keramat, anti tasawuf. Abdul Qadir Jilani dihujat habis-habis, lihat anti tasawuf. Bilang Syekh Abdul Qadir begini. Wah, jelek banget Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Haddad juga begitu. Bisa jadi giliran Sayyidina Faqih Muqaddam. Ayo kita punya rambu-rambu. Seperti ini loh, ayo. Kalau memang tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat misalnya, keramat yang disebut kepada siapapun kita pendek, mungkin salah menceritakannya. Saya tidak wajib percaya dengan itu. Menisbatkan perkataan yang buruk bisa saja orang masih hidup apalagi telah meninggal dunia. Syekh Abdul Wahab Sya'rani beliau dalam kitab Mizannya bercerita, atau Tampiyul Muhtarinya, dia bercerita beliau itu tiba-tiba di satu kota atau di Mesir atau dimusuhi sama orang pada benci dengan dia, bingung dia gara-gara kitabnya tersebar ke sana. Kaget, kenapa aku jadi dimusuhi gara-gara kitabku? Rupanya di kitabnya beliau sudah ditulis ulang oleh orang, ditambahi di dalamnya yang bertentangan dengan syariat. Lalu dia berkata, aku masih hidup saja ada orang malsukan buku saya, apalagi setelah aku hidup, setelah aku mati. Ada dinisbatkan kepada ulama. Makanya kita itu harus punya rambu-rambu dong dalam menilai. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jilani, kita bilang, oh Qadiriyah gak benar semuanya. Loh, Anda ini apa? Sayyidina Faqih Muqaddam, kemudian Ba'alawi, salah semua. Oh ini keramat Wali Songo aneh, Wali Songo batal semua. Loh, Anda ini tidak cerdas dong dalam menilai. Kami ingin hari ini belajar cerdas semuanya. Terserah Anda menilai seperti apa setelah ini. Kami ingin ini baca kitab Samiyat. Kami letakkan rambu-rambu keimanan. Macam-macam dalam dunia tasawuf, kisah Khidir alaihissalam. Yang tidak percaya adanya Khidir tidak kafir kok. Yang nggak boleh adalah tidak percaya ada seorang laki-laki soleh yang ada di dalam Al-Quran. Namanya bisa berbeda pendapat. Yang mengatakan Khidir sudah meninggal hari ini juga tidak kafir kok. Karena ada yang mengatakan dalam ulama kita Khidir sudah mati saat itu, ada Khidir mati pada zaman Nabi. Atau nama Khidir sendiri. Contoh ini disebutkan di sini cara mengiman. Kadang-kadang orang itu urusan-urusan begini langsung berantem. Kamu tidak percaya kalau kiai saya ketemu Khidir ya? Kurang ajar kamu dengan kiai saya. Hei, ada kiai ulama yang ngomong Khidir sudah meninggal dari dulu. Dan itu tidak kafir. Loh, ini kan masalah ilmiah. Repot masalah ilmiah digabung dengan masalah fanatik. Kalau kami yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Faqih Muqaddam yang aneh-aneh, tidak. Kami husnudonnya adalah itu tidak dibenar dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Muqaddam. Mungkin penukilnya yang tidak benar. Kalaupun seandainya benar, mungkin maknanya adalah mungkin kita tafsir, takwili. Maknanya apa? Beliau sholat banyak, 27 minimal. Sholat adalah Isra Mi'rajnya seorang hamba dalam arti menghadap secara spesial pada Allah. Puasa dianggap menghadap pada Allah. Umrah menghadap pada Allah. Tapi dalam sholat itu sendiri adalah gambaran Isra Mi'rajnya Nabi adalah waktu berdialog dengan Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu adalah dialog langsung dengan Allah. Lalu dikatakan Isra Mi'rajnya seorang hamba adalah sholat. 5 kali dalam sehari kita menghadap kepada Allah dengan khusus. Allahu Akbar, menghadap ke arah yang sama semuanya. Nah ini mana? Orang nukil. Ya Isra Mi'raj 5 kali dalam sehari. Ngalang-ngalai Nabi Muhammad. Anda ini misalnya, ini bukan masalah pembelaan. Kalau ada yang tidak benar dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan Syekh Abdul Qadir Jilani yang menisbatkan. Banyaklah kita mengumpulkan cerita-cerita yang dinisbatkan dengan dusta pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin buat halaqah khusus. Termasuk Imam Haddad. Dan kami banyak mengingkari cerita-cerita yang dihadirkan pecinta Imam Haddad dinisbatkan kepada Imam Haddad. Kami katakan, untuk kenal Imam Haddad tidak dari cerita yang bermacam-macam, cukup dengan buku yang hebat. Kurang apa ayo? Bukunya ditulis oleh beliau, dibacakan kepada muridnya, diperdengarkan, ditulis, ditaskih terus, diulang-ulang. Allah. Bahkan beliau adalah salah satu orang Imam Haddad misalnya yang mewaspadai kita, mewanti-wanti kita agar tidak baca buku-buku yang menyeramkan dan urusan tasawuf yang berlebihan. Loh, ini sebagai contoh, Pak ikhwan. Setelah itu ayo kita indah. Jangan hanya mencari-cari kesalahan yang dinisbatkan pada seorang ulama untuk menghujat pengikutnya. Qadiriyah sesat, Rifaiyah sesat, ini sesat hanya gara-gara keramat-keramat palsu yang dinisbatkan misalnya. Kita punya rambu-rambu. Adapun yang ditanyakan kita perlu cek betulkah sanadnya cerita kepada itu. Kemudian maksud Sayyidina Faqih itu apa kalau betul. Kemudian biarpun sanadnya benar, ini adalah kisah manusia. Dia adalah kita tidak wajib mempercayai. Karena apa? Bukan hadis mutawatir. Kita tidak mempercayai keramat yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir. Kita tidak haram. Karena apa? Permasalahannya kita meragukan. Ini bukan orang mutawatir, bukan jumlah orang cerita aku melihat gerobangan mar yang rawahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatuhu alal kadhibi, bukan diriwayatkan oleh kelompok orang. Nah, ini nukil kayak fulan ngomong, ya fulan ngomong. Sangat mungkin itu ada kemasukan dusta atau lupa dan seterusnya, sehingga khobar ahad itu sendiri pun kalau ada orang tidak meyakini bukan sesuatu yang disalahkan. Sehingga disitulah terjadi perbedaan. Ada furu'ul akidati, perbedaan urusan akidah, apalagi masalah keramat. Ini adalah rambu-rambu ilmu. Mohon maaf agak panjang karena ilmiah. Ilmiah, coba jangan lihat wah ini membela kebenaran. Rambu-rambu di dalam beriman. Rambu-rambu dalam beriman itu kan hal gaib, berita keramat itu hal gaib. Berita yang lalu gaib saya tidak melihat secara langsung, namanya gaib. Gaib itu terjadi pada masa lalu yang kita tidak tahu, hari ini kita tidak bisa melihat, atau yang akan datang gaib.
Maka sampainya kepada kita dengan berita. Siapa yang membawa berita? Rambu-rambu berita ada. Ini dalam kitab ini. Maka kami berharap kitab ini segera dimiliki oleh semuanya. Sebab banyak keanehan-keanehan di kampung kita percaya bertentangan dengan rambu-rambu berkeyakinan. Anda ini sebagai pendidik, ulama, ustaz, kalau ingin nukil kisah-kisah keramat yang bermanfaat kisahnya. Apa artinya kalau Anda bercerita tentang Buya Yahya bisa ngomong sama cicak? Faedahnya apa untuk umat? Anda ini kalau menikil yang bermanfaat keramah-keramah keistiqomahan. Ini jangan Anda suka menukil keramah-keramah, kadang-kadang yang belum tentu benar nisbatnya, bukan bohong ustaz yang punya keramat. Pasir jadi tepung, ya memang mungkin terjadi pada waktu wali siapa begitu. Tapi yang perlu kita hadirkan adalah kisah-kisah yang membangun moral, akhlak, dan seterusnya. Jangan gampang Anda nukil, ustaz di mimbar dikit-dikit keramat yang aneh-aneh. Itu menjadikan orang jenuh. Keramat berat itu adalah nggak bisa disuri toladani kan gitu. Wah, pasir jadi tepung setelah puasa 15 hari. Akhirnya ada orang malas kerja puasa 15 hari biar pasir jadi tepung, nggak jadi. Jadi tolonglah yang Anda ini ustaz tuh pilah-pilah dan kalau ngomong jangan asal ceplos. Umat ini pengen suri toladan. Suri toladannya bagian Imam Nawawi belajar dari masa kecilnya. Jangan laduni tok saja. Imam Nawawi mendapatkan ilmu sulwas itu belajar dari kecil. Sampai dari kecil sudah diduga kalau dia bakal menjadi orang alim. Karena tampak kecerdasannya, tampak semangatnya, ibadahnya dan seterusnya. Hari ini orang pengen praktis, pengen puasa 7 hari bisa bahasa Inggris langsung. Ada ilmu dunia. Ini orang aneh-aneh belajar bahasa Inggris baru bisa bahasa Inggris. Jadi maksud kami Anda ustadz semuanya, kalau Anda ingin nukil berita, cerita, itu yang bermanfaat untuk umat. Bukan hal-hal yang sering menjadi orang berselifan. Anda harus cerdas bijak. Umat itu pengen yang Anda berikan bermanfaat. Akan mereka damai dengan saudara, semakin mencintai. Jadi suri toladan. Ini ustadz di mimbar ceritanya, wah ada yang bisa berterbang di awang-awang. Naik pesawat sekitar 500.000, wah bisa berjalan di atas air. Saya sering berjalan di atas air, naik perahu. Repot ini orang hidupnya kok aneh ceritanya. Sudahlah ya ustadz itu, tolonglah yang cerita pada orang awam itu yang logis, yang bisa dicuri toladani dan sebagainya. Jangan ceritanya aneh-aneh. Ini juga kritik kepada para asatid itu yang bikin pusing, bikin bingung ini ya. Mohon maaf ini karena ini juga bikin menjadi urutnya permasalahan itu gara-gara orang cerita tidak diseleksi, asal ceplos, atau mungkin karena nggak punya bahan, jarang ngaji atau bagaimana. Kayaknya kan jadi masalah semuanya. Jadi berikan kepada umat yang bermanfaat, yang menjadikan mereka bersuri toladan. Tentunya adalah ada dasar ilmiahnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, saudaraku, menurut saya ini adalah jawaban yang sangat bijak dari Buya Yahya. Sehingga beliau tidak menyerempet ke sana, tidak menyerempet ke sini. Tidak menyinggung ke sana, tidak menyinggung ke sini. Jadi bisa saja kan seperti itu. Cerita ini mungkin dilebih-lebihkan. Barusan kata siapa? Kata Buya Yahya. Bisa saja seperti itu. Jadi kita jangan menghinanya, jangan apalagi menghina Imam Al-Faqih Muqaddam. Banyak kok kejadian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sama seperti itu, yang di luar kebiasaan manusia. Banyak cerita-ceritanya, banyak kisah-kisahnya tentang beliau dan karomah-karomah beliau. Apakah kalian juga akan mendustakannya? Ya begitu saudaraku. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.